Nah, ini pertanyaan dari akhwat jamaah, bagaimana saya harus bersikap terhadap suami yang masih belum melaksanakan sholat 5 waktu, masih bolong-bolong. Maka nasihat ana, anti sabar. Ini ada syekh yang berumur 9 tahun, 90 tahun kira-kira. Dia ditanya oleh seorang perempuan, live di televisi. Perempuan ini mengatakan, dia syekh, ana punya suami, nggak sholat sudah. Peminum suami ana. Ana punya anak 5 dari dia. Dan dia tadi malam datang, ketika ana sholat malam, ana baca Quran. Tahu-tahu dia datang, dia merobek Al-Quran dan dilemparkan. Mabuk suami. Apa yang harus ana lakukan? Subhanallah, syekh ini tanya, engkau dari mana? Dari sini. Kemudian kalau engkau, siapa yang membiayai hidupmu? Ya suami, kata dia. Kalau engkau berpisah gimana? Kata dia. Ya nggak ada. Anak-anak mungkin akan ikut suami. Karena suaminya punya power, punya fulus. Kata syekh ini, nak sabar nak. Sabar. Kau berdoa, engkau layani suami, semoga Allah berikan hidayah kepada suami. Padahal suaminya sudah pemabuk, ngelempar Al-Quran. Subhanallah. Syekh ini berpikir, kalau engkau menuntut berpisah sama dia, pemabuknya jadi 6. Karena anak ini akan ikut sama bapaknya yang punya fulus. Dan dia nggak punya siapa-siapa. Gitu. Sedangkan ibunya wanita soleha. Maka engkau bertahan. Setahun kemudian jemaah, perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh ingat sama anak. Kata Syekh, enggak. Kata dia, siapa engkau? Kata dia. Kau ceritakan masalahmu apa? Dulu yang anak telepon 1 tahun yang lalu, kata dia. Apa masalahnya, kata dia? Yang anak cerita suami anak peminum yang merobek Al-Quran, Syekh. Iya, anak ingat. Bagaimana suamimu sekarang, nak? Kata dia. Alhamdulillah, Syekh. Suami anak yang buka masjid waktu sholat subuh sekarang. Buka pintu masjid. Tapi perlu sabar, Syekh. Cuma kadang-kala perempuan-perempuan ini dapat suami tadi yang zalim, kemudian dia berontak. Yang ada di rumah berantem. Dia ngasih nasihat suaminya, ini itu teriak-teriak. Jangan. Ingat, dia pemimpin di rumah. Posisikan dia sebagai pemimpin. Hormatin dan hargai dia. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Cari waktu-waktu tertentu untuk membisikkan nasihat. Memohon kepada suaminya. Ayolah bang, sholat bang. Minta sama suaminya. Jangan duduk. Bang, sini bang. Duduk sini bang. Engkau tahu bang, orang yang gak sholat itu bisa murtad bang. Yang ada berantem. Maka tolong dengan kelembutan dan kasih sayang, perempuan ini punya senjata yang tidak dimiliki orang lain. Maka gunakan senjatamu. Gunakan kelembutanmu. Gunakan pelayananmu. Gunakan ya kemanjaanmu kepada suami. Dan doa-doamu semoga suami mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla.